Ayu Primawati Putri, mahasiswa kelas alih jenjang D4 Akuntansi Keuangan Publik, akan mempresentasikan tugas audit internal tentang merencanakan penugasan asuransi. Merencanakan suatu penugasan audit merupakan bagian dari pendekatan audit internal yang sistematis, berdisiplin dan berbasis risiko. Inilah pendekatan audit yang diwajibkan oleh International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing atau yang disebut IPPF. Dalam merencanakan penugasan audit internal mempertimbangkan strategi dan tujuan-tujuan dari area atau proses yang direview dengan 1. Memprioritaskan risiko-risiko yang relevan, 2. Menentukan tujuan dan lingkup penugasan, 3. Mendokumentasikan pendekatan yang digunakan. Adapun langkah-langkah perencanaan penugasan pada umumnya, yaitu 1. Pahami konteks dan tujuan penugasan, 2. Kumpulkan informasi untuk memahami auditi atau area proses yang direview, 3. Lakukan penilaian sementara atas risiko-risiko yang relevan, 4. Tentukan tujuan penugasan, 5. Tentukan lingkungan penugasan, 6. Alokasikan sumber daya manusia yang tepat keahliannya dan cukup, 7. Dokumentasi rencana audit yang dibuat. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu mengenai langkah-langkah perencanaan penugasan asuransi. Memahami konteks dan tujuan perencanaan. Untuk merencanakan penugasan secara efektif, auditor internal memulainya dengan memahami konteks dan tujuan penugasan. Mengapa penugasan ini dimasukkan dalam rencana audit tahunan dan bagaimana visi misi tujuan strategis organisasi dan hal-hal lain yang sejalan dengan hal tersebut dari area atau proses yang direview. Auditor internal juga harus memastikan apakah penugasan ini merupakan permintaan akan jasa asuransi atau konsulting. Karena ekspektasi pemangku kepentingan dan standar yang berlaku berbeda dengan kedua jenis penugasan tersebut. Mengumpulkan informasi. Selanjutnya, auditor internal mengumpulkan informasi mengenai auditor, area atau proses yang akan direview, untuk menentukan tujuan, lingkup, dan rencana penugasan. Untuk mengumpulkan informasi, auditor internal melakukan 1. Mereview assessment yang dilakukan dalam penugasan yang lalu di area atau proses yang bersangkutan, 2. Memahami proses dan pengendaliannya, 3. Mewawancarai pemangku kepentingan yang relevan, 4. Lakukan brainstorming tentang skenario-skenario dari risiko yang mungkin terjadi. Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang dikumpulkan ketika membuat rencana audit sesuai dengan standar 2200 Engagement Planning. Melaksanakan suatu risk assessment sementara. Auditor internal harus melakukan penilaian risiko atau risk assessment sementara dan membuat urutan-urutan risiko yang akan diprioritaskan sesuai penting atau signifikannya, yang diukur dengan gabungan beberapa faktor risiko. Salah satu cara yang efektif untuk melaksanakan dan mendokumentasikan suatu risk assessment yang bersifat sementara pada tingkat penugasan adalah dengan membuat bagan yang menunjukkan risiko-risiko yang relevan dan pengendalian-pengendaliannya. Bagan seperti ini disebut Risk and Control Matrix. Suatu Risk and Control Matrix adalah alat yang biasanya digunakan auditor internal untuk mengidentifikasi, menata, dan mengakses risiko-risiko yang dapat berpengaruh atas pencapaian tujuan-tujuan bisnis dari area yang direview, beserta pengendalian-pengendalian yang meminimalkan risiko-risiko tersebut. Menentukan tujuan-tujuan penugasan. Sesudah auditor internal menyelesaikan preliminary risk assessment dan mengidentifikasi risiko-risiko signifikan yang akan dievaluasi selama penugasan, auditor dapat merumuskan tujuan-tujuan penugasan. Tujuan-tujuan penugasan menegaskan apa yang ingin dicapai oleh penugasan tersebut. Oleh karena itu, tujuan-tujuan itu harus memuat kegunaan yang jelas, singkat, dan dihubungkan dengan risk assessment. Menentukan lingkup penugasan. Lingkup penugasan menjadi batas suatu penugasan. Auditor harus berhati-hati menetapkan batas-batas suatu penugasan. Ia harus dapat memastikan bahwa batas-batas ini menciptakan lingkup yang cukup untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan. Lingkup ini dapat merumuskan unsur-unsur spesifik seperti area atau proses tertentu, lokasi geografis tertentu, dan waktu atau periode tertentu seperti kuartal, tahun, dan seterusnya, yang akan diliput oleh penugasan tersebut dengan sumber daya tertentu.
Ketika menentukan lingkup penugasan asuransi, akan bermanfaat jika auditor mereview tujuan-tujuan penugasan untuk memastikan bahwa setiap tujuan penugasan dapat dicapai dalam batas-batas atau parameter lingkup penugasan. Untuk memastikan hal ini, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional yang sehat atau sound professional of judgment berdasarkan pengalaman yang relevan dan kemampuan menyupport penugasan. Contoh, jika organisasi atau area yang direview mempunyai non-disclosure agreements dengan pihak ketiga, organisasi mungkin diwajibkan memberitahukannya kepada otoritas yang bersangkutan sebelum memulai penugasan. Melaksanakan penugasan asuransi. Ada 4 hal penting dalam pelaksanaan penugasan asuransi dan standar-standarnya adalah sebagai berikut. 1. Standar 2310, Identifying Information. Dalam standar ini, auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Yang kedua, standar 2320, Analysis and Evaluation. Dalam standar ini, auditor internal harus mendasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil-hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang tepat. Standar 2330, Documenting Information. Dalam standar ini, auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna untuk mendukung hasil dan kesimpulan penugasan. Dan yang keempat adalah standar 2340, Engagement atau pengawasan keterlibatan. Keterlibatan yang harus diawasi dengan baik untuk memastikan tujuan tercapai, kualitas terjamin, dan staf dikembangkan. Mendokumentasikan rencana audit. Suatu planning dapat membantu auditor internal mengkomunikasikan penugasan kepada auditor internal lainnya dan kepada dewan. Dokumentasi dari rencana ini beserta umpan balik dari manajemen dimasukkan ke dalam kertas kerja penugasan. Perencanaan dan dokumentasi yang mendalam dan intensif bukan saja penting sebagai bentuk ketaatan terhadap standar, tetapi juga merupakan langkah-langkah penting bagi auditor internal untuk menyiapkan dan melaksanakan penugasan yang sukses. Mendokumentasikan rencana audit ini dibuat dalam bentuk kertas kerja penugasan. Kertas kerja ini dihasilkan setelah proses penyusunan tujuan penugasan, yaitu proses map, rangkuman wawancara, dan sesi brainstorming, risk assessment sementara, dan yang terakhir adalah pertimbangan yang digunakan untuk menentukan risiko apa yang ditelaah dalam penugasan ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang, saya ucapkan terima kasih.